Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama cerita mistis di channel Yohana Family. Sebelum cerita selanjutnya, mari kita tekan dulu tombol like, subscribe, dan juga komen. Untuk lanjut ceritanya, kita simak. Pukul jam 5 pagi terdengar suara panggilan. Riz, Haris, bangun. Sholat subuh. Ibuku biasa membangunkanku setiap subuh. Gak perlu alarm lagi untuk membangunkanku di rumah, karena ibuku selalu membangunkanku setiap subuh. Ibuku seorang muslim yang taat. Beliau selalu bangun jam 5 pagi untuk melakukan sholat subuh dan jam 3 malam untuk melakukan sholat malam. Aku lihat di luar cukup sangat gelap. Dengan menahan rasa kantukku, aku paksakan untuk ke belakang ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Nyas, air dingin dari sumber pegunungan membasahi mukaku. Seketika rasa ngantuk pun hilang dan aku selesaikan sholat subuhku. Dan tidak begitu lama selesai juga akhirnya sholat subuhku. Dan setelah itu aku langsung menuju emperan depan. Di luar masih remang-remang dengan udara sejuk. Sesekali angin semilir membuat tubuhku terasa kedinginan. Kulihat sekitar hutan masih diselimuti kabut pagi dan suara burung silih berganti. Kratak-kratak, aku renggangkan pinggangku. Suara kratak-kratak. Di pagi pedesaan yang sangat sunyi, yang ada hanya suara burung hutan dan suara ayam kampung peliharaan ibuku. Matahari masih terlihat jingga di ufuk timur. Pagi ini cuacanya cukup cerah. Aku begitu kangen dengan suasana rumah. Lanjutlah aku ke pekarangan belakang. Kulihat asap mengepul dan ada kandang sapi di sampingnya. Ternyata kambing dan sapi bapakku sudah mulai banyak. Pas aku tinggal cuman 2 ekor dan sekarang sudah 6 ekor. Tapi tujuanku ke belakang rumah tadi tidak untuk melihat kambing ataupun sapi dan juga ayam. Tetapi saya ingin melihat buah-buahan di belakang rumah. Apakah ada yang sudah matang ataukah masih belum berbuah. Pohon sangat besar-besar dan rindang sekali. Hidup di kampung tidak perlu beli buah-buahan dikarenakan masih banyak pohon-pohon buah-buahan di samping-samping dan belakang-belakang rumah. Pohon sangat besar dan begitu angker. Ya ampun, ternyata ini belum keberuntunganku. Dikarenakan aku mutar-mutar di belakang belum ada yang matang buah-buahan. Dari buah mangga, buah durian, ataupun buah rambutan. Tapi bulu kudukku sudah semakin berdiri. Dikarenakan aku pernah di sini ketemu dengan pocong. Akhirnya untuk menghilangkan rasa takutku, aku langsung balik lagi ke depan. Dikarenakan di belakang masih terasa sekali rasa dingin dan juga gelap. Dan ke depan aku tidak lupa membawa 1 ikat kayu untuk dipakai ibuku. Dan ibuku senang sekali aku bawakan 1 ikat kayu untuk dipakai masak pagi ini. Ibuku sangat suka masak pakai kayu bakar dibandingkan pakai LPG atau gas. Begitulah hidup di kampung, sangat enaknya. Kalau sudah kebiasaan pakai kayu, pakai gas, ibuku sangat tidak telaten. 3 tahun aku meninggalkan kampung, terasa
Hari ini sangat bahagia sekali dikarenakan awal-awal Ramadan aku sudah bisa dapat cuti dan bisa melakukan ibadah Ramadan di kampung halamanku. Kamar tidurku yang sudah 3 tahun tidak aku tempatin masih terasa bersih dikarenakan ibuku rajin membersihkannya. Setelah aku masuk di kamar, aku rapikan barang-barangku dan aku buka pintu lemari. Aku lihat ada bungkusan kain putih, keris, dan batu-batu, dan juga ada minyak. Seketika itu aku kaget dan juga bertanya-tanya, untuk apa ini semua dan ini barang siapa? Tidak berselang lama ibuku datang dan mengatakan, itu barang-barang punya bapakmu, jangan dibuang. Itu fungsinya untuk mengusir roh halus ataupun hantu-hantu yang di sini. Di kampungku memang sangat masih bertradisi mistik. Apalagi kalau malam hari, jarang sekali bapakku menyalakan lampunya. Selesai aku merapikan semua baju-bajuku untuk dimasukkan ke lemari, terdengar suara motor bapakku. Ibuku berkata, "Bapakmu sudah datang, Le. Cepat sana mandi sebelum nanti melakukan acara munggahan." Perintah ibu ke aku. Aku bergegas mandi dan aku lihat bapakku bersantai di teras belakang menunggu giliran mandi. Selesai bersiap-siap, aku dan bapakku berangkat pergi berziarah ke pemakaman kampung. Jaraknya 5 km dari rumah, melewati kebun, persawahan, dan juga hutan, hingga menyeberang sebuah jembatan gantung yang rapuh. Aku parkirkan motor di seberang jalan, dan aku juga bapakku mencari pemakaman keluargaku. Aku berjalan perlahan di sela-sela pemakaman dan juga kuburan-kuburan. Dan tanpa aku sengaja, aku melihat kuburan dengan ditutupi kain hitam dan juga nisannya tertutup. Aku berjalan mengikuti bapak sambil memandangi makam yang tertutup kain hitam, sambil mengingat, itu makam siapa kok ditandai pakai kain hitam. Akhirnya aku ingat saat aku SMP ada teror yang menyeramkan dan terjadi berbulan-bulan di sekolahan SMP kampung kami. Banyak dari siswa-siswa, murid-murid kesurupan berjamaah, dan ternyata ada pekuburan di tengah sekolahan, dan di pekuburan itu pekuburan tua. Dan dengan menurut dari yang mengobati semua murid yang kesurupan, pekuburan tua itu harus dipindahkan. Setelah dipindahkan, teror itu pun hilang. Aku setelah ingat makam yang ditutup kain hitam itu, aku bergegas mengikuti bapak. Dan ternyata bapak sudah berdoa di samping makam nenek. Aku langsung duduk menghadap kiblat sambil berdoa di samping bapakku. Setelah berdoa di makam nenek, kami berdua memutari semua makam-makam di keluarga kami untuk melakukan doa. Dan setelah selesai semua makam kami berdoa, mendoakan semua yang sudah dimakamkan di sini, aku lihat matahari sudah condong di bagian barat, nampak begitu sore. Dan aku tengok jam tanganku, ternyata sudah pukul jam 5 sore. Aku bilang ke bapak, "Ayo pak, pulang, nanti keburu sore, nanti ketinggalan ke musola." Ajakku ke bapak. Akhirnya kami berdua berjalan
keluar dari makam tersebut dan kami menuju sepeda motor. Tapi perasaanku ada yang melihat dari makam yang tadi ditutup oleh kain hitam. Kami nyampe di parkiran motor dan kami bergegas pulang. Dan beberapa saat kami sudah nyampe di rumah. Terdengarlah suara azan maghrib dari musola kampungku. Aku masih hafal, itu suara Pak Samit. Beliau selalu azan sejak aku masih kecil. Aku bergegas masuk rumah dan mengambil sarung, bersiap untuk munggahan di musola. Aku membawa makanan dari ibuku untuk dibagi di musola. Aku jalan kaki menuju musola sambil menenteng makanan. Jarak musola dan rumahku tidak begitu jauh, sekitar 200 meteran. Meski jalannya agak begitu gelap, tapi sekarang sudah banyak rumah-rumah warga, sehingga tidak perlu takut lagi. Beda saat aku masih SD ataupun SMP, yang rumahnya jarang, listrik pun masih minim. Ku telusuri jalan setapak sambil aku nyalakan lampu senter dari HP. Takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Aku berjalan santai dan ternyata banyak sekali warga yang baru berangkat dan kami berpapasan. Aku ditegur warga, "Riz, kapan balik? Lama gak kelihatan kamu. Udah lama merantau, berapa merantau lamanya?" tanya seorang warga. Dan aku membalas, "Sudah 3 tahun kak, 3 tahun tidak pulang, baru kali ini saya pulang kampung. Biar puasa di rumah bareng sama keluarga, karena sudah lama saya tidak berpuasa bareng sama keluarga," sautku sambil tersenyum. Kami berjalan bersama sambil bercerita. Hampir semua warga berdatangan ke musola untuk mengikuti acara munggahan. Itu sudah tradisi di kampung kami. Kalau ke tempat ibadah selalu memakai sarung. Akhirnya sampai juga di musola kampung kami. Tidak banyak perubahan dari bentuk-bentuk musola di kampung kami. Masih seperti dulu waktu saya tinggal. Musola joglo khas Jawa dengan kentongan kayu di depannya. Aku lepas sendal dan masuk ke musola untuk menaruh makanan di tengah-tengah musola. Tidak lupa bersalaman dan mencium tangan sesepuh kampungku yang sudah tradisi. Aku ingat namanya Pak Sarimo. Aku perhatikan isi di dalam musola masih persis saat aku masih mengaji dulu sebelum aku merantau. Lantai semen tua yang sudah retak-retak dan juga ambles di tengah-tengah. Papan dan bangku mengaji masih sama seperti saat aku tinggal dulu dan tertata rapi di samping teras musola. Ini bukan musola biasa, ini salah satu musola tertua di kampung kami dan tempat penyebaran Islam dulunya. Dan banyak sekali orang-orang beda dusun untuk datang ke musola kami menimba ilmu agama. Namun di balik keindahan dan banyak cerita kisah di musola ini juga terdapat kisah-kisah mistis di musola ini. Dan mungkin sekarang berada di antara kita untuk mengikuti munggahan puasa. Kita kembali ke 10 tahun saat aku masih SMP. Pukul jam 3 sore aku sudah siap-siap untuk berangkat mengaji. Hari ini pelajarannya tajwid dan aku sudah hafal semua pelajarannya. Aku kemasi bukuku dan obor bambu untuk saat nanti aku mau pulang. Maklum, waktu itu masih belum ada lampu jalan. Dan jalan di kampung kami saat itu masih banyak kebun kayu. Tambah lagi rerumpunan bambu-bambu. Jadi sangat gelap sekali di saat malam hari. Tidak lama temanku sudah menghampiri rumah.
dan bersiap untuk mengajakku berangkat mengaji. Bergegaslah kami buru-buru ke musola karena kami sudah telat. Apalagi guru tajwidku sangat galak, sebut saja Cak Tomo, nama samaran. Kalau kita telat, bisa-bisa disuruh di depan, berdiri satu kaki dan jewer telinga. Sudah beberapa kali aku kena hukuman. Larilah kita dalam waktu hitungan menit, sudah sampai di musola. Sambil ngos-ngosan kami buru-buru masuk. Dan ternyata teman yang lain malah sibuk bermain. Cak Tomo mana? Tanyaku sambil ngos-ngosan, sambil bahagia karena Cak Tomo, guru kami, belum datang. Teman kami berbicara, Cak Tomo tidak datang, tapi kita disuruh nunggu sampai isya seperti biasa di musola. Tentunya kami senang dong, sore ini tidak perlu ngaji dan kami cuma bermain di depan musola. Sebelum bermain, aku taruh dulu tasku, bukuku di dalam musola. Anak laki-laki bermain kelereng di depan musola dan anak-anak perempuan bermain bekel di teras musola. Dan kami terasa bosan main kelereng dan akhirnya ada yang usul mengajak ke dan sekalian untuk wudhu. Dia menunjuk ke arah hutan di selatan musola. Kulihat sekilas jam di musola masih pukul 4 sore dan berangkatlah kita berempat ke sumber. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 150 meter ke musola. Karena hari sudah tertutup bukit dari barat, jam 4 sore pun sudah kelihatan sore, dan kami berempat masih nekat menerobos kebun untuk menuju ke sumber. Sampai sana, suasana begitu hening, apalagi pohon bambu di sini sungguh sangat rapat, membuat bulu kuduk kami berempat berdiri. Sesekali berbunyi suara kriak-kriak, suara pohon bambu bergesekan tertiup angin. Ada salah satu teman kami yang sudah begitu takut. Ayo balik saja, sudah semakin gelap hari ini, kata Adi yang memang anaknya penakut. Aku mengiyakan, dikarenakan suasananya juga begitu horor. Apalagi kami berada di sumber. Biasanya di sumber banyak penunggunya. Dan salah satu teman kami menyaut, alah masih jam 4 aja, nggak ada apa-apa. Jangan balik dulu, ayo kita bermain di sumber. Yang mengajak tetap bermain adalah si Doi. Dan kami berempat terhasut dengan omongan si Doi. Dan akhirnya kami lanjut bermain di sumber, bermain kapal-kapalan. Pakai daun bambu yang dilipat dan dihanyutkan. Siapa yang terakhir menuju finish wajib menceritakan rahasianya. Biasanya kami menceritakan cerita cinta monyet. Saking asiknya main dan asiknya bercerita, kami sampai lupa waktu. Melihat sekitar yang begitu gelap karena hari sudah mulai malam, dan kami berhenti bermain saat Afan berbilang, kalian mencium sesuatu ndak? Ketika kami berempat diam memandang satu sama lain, seolah mengiyakan bahwa kami mencium bau yang sama. Bau khas bunga kuburan yang cukup menyengat, seperti kehadiran makhluk lain yang cukup dekat dengan kita. Kami berempat begitu takut dan ingin sekali cepat balik ke musola. Ayo kita balik, kita nanti wudhu di tempat wudhu musola saja, ajakku ke mereka, meskipun langsung berdiri, seolah mengiyakan. Aku melangkah beberapa langkah. Mbah Sarimo datang dan cukup mengagetkan kami. Kami pun berteriak kaget. Benar-benar deg-degan. Kami pikir kami bertemu dengan hantu. Ngapain kalian di sini rame-rame? Berteriak-teriak sampai petang, tanya Mbah Sarimo kepada kami. Enggak kok Mbah, kami cuma main sekalian untuk wudhu, jawab kami untuk mengelak.
Akhirnya kami bergegas balik melewati kebun kelapa tanpa menoleh sedikit pun ke arah sumber karena kami berempat juga sudah merasa takut. Memang iya, kami suaranya kita berempat sangat berisik sampai terdengar di warga. Kami saling bertanya, padahal jaraknya cukup jauh. Beberapa saat kemudian kami sampai di musola dan segera mengambil wudhu. Hari ini jatahnya Adi untuk adzan. Kulihat Mas Harimo masih di teras musola sambil menghadap ke selatan. Seolah-olah dia melihat sesuatu dari arah sumber. Setelah adzan, kami langsung sholat dan selesai diakhiri dengan doa. Setelah itu Mbah Sarimo memanggil kami berempat, seolah-olah ingin menasihati kami berempat. Kalian kalau sudah sore jangan main di sumber, apalagi sambil bersenda gurau di situ. Nasihat pertama beliau. Apa Mbah? Tanya Adi. Tidak baik kalau kita bermain jelang maghrib di sumber, dikarenakan sumber juga banyak penunggunya. Takutnya mengganggu mereka ataupun mereka tertarik dengan kita. Apalagi hitungannya kalian masih berjaga semua. Sontak makin merindinglah kami berempat. Berarti harum bunga tadi benar adanya makhluk lain yang sedang mendekat. Si Afan yang masih penasaran terus bertanya, apakah dia masih lihat makhluk lain saat dia menemui kami. Soalnya tadi ada bau bunga. Iya, tadi ada sesosok sundel bolong dekat bambu. Untungnya kalian cepat balik. Bisa-bisa kalian dibawa sama dia, jawab Mbah Sarimo dengan lirih. Makin takutlah kami berempat, dan saking takutnya aku terasa lemes badanku. Astagfirullah, untungnya kami semua tadi langsung balik ke musola. Gak kebayang kalau tadi sampai melihat sosoknya. Akhirnya Mbah Sarimo menyuruh kami masuk ke dalam musola lagi, dan disuruh ngaji Al-Quran saja. Si Entur minta izin dulu balik ke rumah karena dimintai tolong ibunya. Rumah dia dekat banget soalnya dengan musola. Tinggallah kami berenam mulai mengaji dengan Al-Quran masing-masing. Namanya nggak ada guru ngaji. Baru membaca beberapa ayat saja kami sudah tergoda untuk bermain lagi. Ada yang ngajakin ABC 5 dasar. Ada juga yang tebak-tebakan. Dan juga main bagel, sehingga musola jadi ramai dengan suara kami. Sampai si Adi berteriak, "Nah, ada tokek jatuh nempel di mukenamu." Suara kami begitu kencang, sangat riuh kami berempat. Tambah lagi suara-suara dari teman perempuan kami. Sampai tokek itu lompat lagi ke lantai dan lari ke dinding. Terdengar suara arangan yang begitu keras dari depan musola, seolah meminta kami tidak berisik, dan suara itu seakan-akan seperti marah. Suaranya mirip seperti erangan hantu di film-film. Kami semua akhirnya diam dan melihat ke teras musola. Terlihat bayangan hitam dan tinggi, terlihat samar-samar. Namun dalam hitungan beberapa detik menghilang. Kami saling memandang dan memastikan apaan tadi yang terlihat di depan. Udah, kita tidak usah berisik, sebentar lagi kita akan menuju Isya. Tuh Isya sudah tiba dan segera kita balik ke rumah, ucap Siti seolah menenangkan kita semua. Padahal aku sendiri masih gemetar karena melihat tokek besar tadi dan suara arangan. Dan ditambah bayangan hitam di depan musola. Benar-benar malam itu cukup mencekam. Nyatanya menunggu waktu Isya cukup lama. Tidak habis sampai di situ setelah melihat sosok tadi.
Akhirnya kami semua duduk berdekatan di samping papan. Selang beberapa menit kejadian janggal mulai terjadi lagi. Ini benar-benar di luar nalar kami yang kami alami saat itu. Kalian dengar nggak? Tanya Alvan. Kami pun semua bilang, iya, dengar juga. Ada suara gemuruh meski pelan perlahan-lahan, seolah mendekat ke musola. Sambil menulis, kami semua sangat begitu merinding. Apalagi kondisi musola, di samping-samping musola sangat sepi dan gelap. Ada gempa begitu kencang kami rasakan di musola. Kami pun teriak kencang dan berhamburan dari musola menuju rumah terdekat, yaitu rumah Mbah Sarimo. Kami semua lari kencang, tidak ada yang memakai sendal, menuju rumah Mbah Sarimo yang begitu gelap. Di depan rumah Mbah Sarimo tidak terdapat lampu. Ada gempa, Mbah, ucap kami semua sambil ngos-ngosan. Di situ aku lihat ada Mbah Sarimo dan istrinya dan juga anaknya. Aku lihat muka mereka kebingungan dengan perkataan kami. Gempa apa? Tidak ada gempa, tandas perkataan mereka pada kami. Kami semua menjelaskan barusan terjadi gempa yang cukup besar saat kami berada di dalam musola. Sampai-sampai kami lari tanpa alas kaki. Dengan kecepatan goyangan gempa yang begitu cepat di dalam musola, tidak mungkin warga tidak merasakan gempa juga, karena kami merasakan goncangan kuat saat di dalam musola. Mbah Sarmo melihat raut muka kami yang bingung dan penuh dengan ketakutan. Akhirnya istri Mbah Sarimo mengambilkan air minum supaya kami lekas tenang. Minum dulu, biar tenang. Setelah itu bercerita lagi. Kami sedikit mulai tenang dan Mbah Sarimo mulai bertutur. Sepertinya jamaah yang lain mulai terganggu dengan suara kalian yang begitu kencang. Sejak sore mulai berisik, mulai dari sumber dan juga di musola. Ingat, yang ibadah di musola ini bukan cuma kita berwujud manusia. Coba nanti tanya Pak Samin. Pak Samin sendiri warga dekat musola yang biasa azan setiap 5 waktu. Dia juga yang menyalakan lampu musola dan juga mematikan lampu musola setiap hari. Akhirnya Pak Samin bercerita juga kepada kami bahwasannya jamaah yang berjamaah di musola kami tidak cuma manusia di kampung kami saja, tetapi ada makhluk lain yang tidak kasat mata ikut berjamaah di musola kami. Suatu ketika saat malam pukul 11, dia kelupaan mematikan lampu musola. Melihat lampu musola masih nyala, akhirnya dia bergegas keluar rumah, menuju musola untuk mematikannya. Meski kondisi di luar begitu sunyi senyap, dia mulai melangkah ke musola. Tidak ada yang janggal saat itu, hingga akhirnya dia mematikan lampu. Pas balik badan, dilihatnya sosok manusia berbaju putih. Sosok itu bukan manusia ternyata, dan sosok itu sedang duduk berzikir memakai baju putih. Sama Pak Samin langsung dihidupkan lagi lampunya. Dan ternyata setelah lampu hidup tidak ada siapa-siapa. Langsung dimatikan lagi lampunya. Setelah lampu mati, terlihat lagi sosok putih tadi yang sedang berzikir. Dan kali ini setelah dia berbalik menutup pintu, dilihatlah sosok hitam tinggi tepat di depan musola. Dia begitu kaget dan merinding. Namun setelah dibacakan ayat kursi, sosok itu menghilang. Dan segeralah Pak Samin kembali tidur di rumahnya. Pak Samin sendiri juga bercerita kalau dia sering melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di samping-samping musola dan juga di dalam musola.
dan juga terkadang lampu musola menyala sendiri dan mati sendiri. Pak Samin melihatnya dari pintu jendela rumah Pak Samin. Mbah Sarimo pun membenarkan hal-hal tersebut yang diceritakan oleh Pak Samin. Mereka itu baik, tidak mengganggu. Dulunya mereka itu adalah petapa yang berada di selatan kampung kami. Namun setelah sekian lama bertapa, akhirnya mereka mukso, raga mereka hancur bersama alam. Tetapi rohnya masih ada. Karena musola ini awal-awal tempat penyebaran agama Islam di kampung sini dan di daerah sini. Jadinya mereka sering kembali ke sini. Ya begitu tadi cerita-cerita dari cerita-cerita mistis. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan, semoga terhibur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.